Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Rosalia dengan NIM 312 310 317. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data. Yang pertama ada DBMS. DBMS disingkat dari Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data, menyediakan cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam basis data. Yang kedua ada redundansi data. Redundansi data adalah situasi di mana informasi yang sama disimpan lebih dari satu tempat dalam sistem database atau penyimpanan data. Kemudian ada entitas. Entitas dalam konteks basis data adalah objek atau konsep yang dapat diidentifikasi dengan jelas dalam dunia nyata atau dalam sistem yang dimodelkan. Kemudian ada composite key. Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan bersama-sama untuk secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam sebuah tabel basis data. Composite key juga teknik pemodelan data yang digunakan dalam desain basis data untuk membuat pengenal unik untuk sebuah tabel dengan menggabungkan beberapa kolom bersama-sama. Berbeda dengan primer key sederhana yang terdiri dari satu kolom. Composite key terdiri dari dua kolom atau lebih. Kemudian ada index key. Index key juga digunakan untuk meningkatkan kinerja pencarian dan pemrosesan data dalam basis data. Dengan menggunakan indeks, pencarian data dapat dilakukan dengan efisien. Karena basis data tidak perlu memeriksa setiap baris satu persatu. Indeks key juga membantu dalam pengelompokan data, menjaga integritas referensial antara tabel, dan membangun struktur indeks untuk mempercepat akses data. Dengan demikian, indeks juga berperan penting dalam optimasi kinerja dan efisiensi operasional basis data, terutama pada basis data yang memiliki jumlah data besar atau sering mengalami operasi pencarian dan pengambilan data. Kemudian ada apa aja sih jenis-jenis arsitektur basis data? Di sini jenis-jenis arsitektur basis data ada 4 jenis. Yang pertama sistem tunggal, yang kedua sistem terpusat, yang ketiga sistem client server, yang keempat sistem terdistribusi. Kemudian level-level basis data. Yang pertama ada level internal. Nah, level internal ini berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik atau physical storage. Yang kedua ada level konseptual. Nah, level konseptual ini menggambarkan data apa saja yang disimpan di dalam basis data dan berhubungan yang akan terjadi antara data dari keseluruhan basis data. Yang ketiga ada level eksternal. Level ini merupakan level abstraksi data tertinggi yang menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan digunakan dari keseluruhan database. Kemudian, apa sih perbedaan dari data hierarki dan data jaringan? Model data hierarki, suatu row tabel atau parent tabel berada pada struktur yang paling atas, terhubung ke klien tabel yang dihubungkan dengan data. Kemudian model data jaringan. Ini merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan root table untuk melakukan share relationis dengan child table. Kemudian perbedaan relational database dan entity relationship. Relational database dibuat untuk menyimpan dan mengelola data dengan menggunakan tabel-tabel yang terstruktur dan terorganisasi. Entity relationship dibuat untuk mendesain dan mengelola struktur data dengan menggunakan diagram yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Kemudian
Perbedaan SQL dan NoSQL. SQL dan NoSQL memiliki perbedaan dalam cara mereka mengorganisasi dan mengelola data. Di sini SQL menggunakan struktur data relasional yang terdiri dari tabel dengan baris dan kolom. Kemudian NoSQL tidak memiliki struktur data yang tepat dan dapat menggunakan berbagai model data. Kemudian di sini contoh basis data. Contoh basis data NoSQL. Yang pertama ada MongoDB, Cassandra, Neo4j, DynamoDB, Couchbase, NoSQL, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.